Hasna Afifah, SD itu pada Ilhami tiga Batak. Batam ya, kakak ayah Haibal juga di Batam. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bismillah walasan Azmar Habib. Ada yang lebih jauh daripada Batam? Alhamdulillah. Ada yang lebih cek. Suaranya sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah. Ada yang lebih jauh daripada Batam? Tanjung Aceh. Ya Allah. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang sampingnya Batam ya. Kemudian ada juga dari Aceh nih barusan ini. Dari Aceh Arifah. Fatimah hadir dari Aceh. Barakallah. Kemudian Amtaza dari Banda Aceh. Barakallah. Surabaya. Alhamdulillah Surabaya. Tahun kemarin ini ada dari Papua. Coba tahun ini ada nggak ya dari Papua ya? Oke, 7 menit lagi kita mulai ya, teman-teman ya. Di jam 20, jam pas. Ada deh. Atau dari Jakarta. Dari Jakarta. Waduh, Habibuddin, Jakarta. Jakarta yang mana Habibuddin? Kemudian Bismillah. Fadlan M. Tarik dari SDUP Baitus Salam, Tajur Halang, Bogor. Habibuddin dari Jakarta Timur. Habibuddin dari Jakarta Timur. Kita tunggu 5 menit lagi ya, teman-teman. Oke. Nadia dan Hafiz Sumbar, Barakallah Sumbar, Sumatera Baratnya mana nih? Kak Iqbal juga dari Sumbar nih, Damas Raya. Syakila dari mana Syakila? Syakila Tanjur Halam ya.
Dan yang sumber ini Nadia dan Hafiz. Sumbernya mana Nadia dan Hafiz? Halo, cek. Terdengar semuanya ya suaranya ya. Cek, cek. Hadir? Ada suaranya? Ada Ustaz. Yang dari sekolah negeri ada nggak di sini yang sekolahnya negeri? Ustaz. Oh, mana sekolahnya? Di mana sekolahnya? SDN Cegar 01 pagi Ustaz. Daerah mana itu ya? Jakarta Daerah Timur. Oh, Jakarta Timur. SD? SDN Cegar 01 pagi Ustaz. Oh, Ceger ya. Kemudian Barakallah ya yang dari Jakarta Timur. Kemudian ada Assalamualaikum Ustaz Muhammad Azam Al-Kausar dari SD Islam Raudul Jannah Sumbar. Wah, Sumbar nih daerah Pak Iqbal ya. Kemudian Assalamualaikum MI Al-Watoniyah dan MDTA Al-Wataniyah. Insya Allah hadir di sini semuanya. Barakallah. Dari Ulumul Quran Depok. Ini tetangga kita nih ya. Depok. Oh, ini ada lagi nih. Ulumul Quran. Peserta alhamdulillah kurang lebih. Barakallah. Ya. Coba Kak Iqbal mau nanya Raihan. Raihan mana Raihan? Apa udah hadir Raihan? Teman-teman boleh mengaktifkan kameranya ya, biar sama-sama tahu nih, sama-sama kenal. Raihan mana Raihan? Oh, ini ada juga Banda Aceh hadir ini ya. Barakallah Aceh banyak banget ya. Araihan mana Araihan? Kameranya diaktifkan ya. Kemudian Nadia dan Hafiz. Nadia dan Hafiz. Arehan. Araihan. Mohon maaf. Mikdad diwakilkan karena ada acara. Oke. Oke, adik-adik dan teman-teman semuanya, ayah bunda yang hadir pada. Assalamualaikum Ustaz. Jelas ya suaranya? Dengar. Oke, alhamdulillah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikrihi tatmainnul qulub wa tataliqul qulub. Salatan wa salaman ala nabil mahbub wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Suatu kesyukuran yang sangat amat luar biasa pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangkaian acara Festival Hari Santri. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, seperti yang kita rasakan pada Alhamdulillah. Lihat ini banyak juga ya teman-teman yang satu HP Zoom-nya dipakai beberapa orang. Tidak masalah ya, Alhamdulillah ya. Mengawali acara yang sungguh mulia pada malam hari ini, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah.
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik adik-adik, teman-teman yang kakak cintai semuanya ya. Acara Festival Hari Santri ini adalah rangkaian acara untuk memeriahkan Hari Santri Nasional yang dilaksanakan oleh Pesantren Modern Primago. Ada yang tahu sebelumnya Pesantren Modern Primago, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan satu. Ada yang tahu? Yang berani jawab nanti Kak Iqbal kasih apa namanya topi Mercedes 100 tahun motor. Ada Aku. yang bisa jawab dan tepat ya? Oke ya, yang bisa jawab dan tepat. Primago, ada yang tahu Primago di mana dan apa Primago, teman-teman? Siapa tadi yang angkat tangan aku itu? Aku. Nabahan. Nabahan, Oh Ustaz. iya. Oke, Nabhan. Boleh, Nabhan. Primago di mana, Nabhan? Primago. Di Bogor. Di Bogor. Waduh. Nabhan. Udah yakin nih, Nabhan? Tunggu sebentar. Waduh, kalau sebentar ini berarti nggak spontan ini. Di Depok. Dulu ini. Di Depok. Di Depok. Oke. Nabhan ya. Nabhan dari mana, Nabhan? Depok. Oh, dari Depok. Oh, oke. Buat Nabhan nanti dari panitia Festival Hari Santri Primago nanti Nabhan dapat topi merchandise 100 tahun Gontor. Oke. Terima ya. Mau tuh Nabhan? Mau ya? Nanti alamatnya bisa dikirim ke panitia ya. Mau ya Nabhan ya? Oke. Jadi acara Festival Hari Santri ini diselenggarakan oleh Pesantren Modern Primago. Pesantren Modern Primago ini di Depok ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau belajar tentang kepesantrenan, nah malam hari ini nih Primago selaku panitia akan dikupas. Acara ini udah dilaksanakan 2 sampai 3 kali, 2-3 tahun sebelumnya dari acara tahun ini. Nah, semoga acara ini kita doakan semakin istiqomah ke tahun-tahun selanjutnya, berlancar sesuai dengan untuk memeriahkan Festival Hari Santri Nasional ya teman-teman. Nah, alhamdulillah pada malam hari ini sudah membersamai kita pembicara ya, dari seminar kepesantrenan dengan tema Jihad Santri Jayakan Negeri, yaitu Dr. Al-Ustadz Dr. Awaludin Fajz. Tapi sebelum itu teman-teman, kita panggil dulu nih panitia penyelenggara Festival Hari Santri. Ada yang udah tahu penyelenggaranya, ketua panitianya? Belum tahu ya? Dicatat namanya ya, diperhatikan. Karena udah membersamai kita, yaitu Al-Ustadz Irfan Maulana. Kepada beliau kami persilahkan. Teman-teman silahkan disimak sambutan dari Al-Ustadz Irfan Maulana. Ya, nanti Kak Iqbal tanyakan dan Kak Iqbal kasih hadiah. Kepada Ustadz Irfan kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru masmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ummatihi wa man wafa. Amma ba'd. Baik, yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darut Tarkiyah Primago, Al-Ustadz Nurzulizar SE, Al-Ustadz Dr. Awaludin Fajz MPD, dan juga Al-Ustadz Ahmad Ghazali SPD. Dan juga yang terhormat para asatid, para ustadzat, dan juga para masaih Pondok Pesantren Modern Darut Tarkiyah Primago. Dan juga yang saya banggakan para peserta dan para orang tua dan para delegasi sekolah ya yang sudah mendaftarkan dirinya, yang sudah mengirimkan video-videonya ya pada acara Festival Hari Santri di tahun 2023 ini. Masya Allah.
Baik, sebelum saya mengucapkan sambutan kepada anak-anakku sekalian, ya gimana kabarnya semua, sehat? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat ya. Sehat. Sehat. Ah, ya. Alhamdulillah ya. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat agar kita bisa melaksanakan acara festival hari Santri. Dan juga salawat serta salam kita junjung kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada MC ya, Ustadz Iqbal yang telah memberikan saya waktu untuk menyambut ya para peserta Festival Hari Santri di tahun 2023 ini. Ya, alhamdulillah suatu kesyukuran ya pada tahun ini Primago mengadakan acara Festival Hari Santri ya guna untuk memeriahkan ya Hari Santri Nasional pada 22 Oktober 2023. Ya. Pada tahun ini Festival Hari Santri diadakan yang ketiga ya. Yang ketiga, yang insya Allah pesertanya berjumlah hampir 150 orang. 150 orang pesertanya. Ya. Dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke ada. Ya. Kemarin saya lihat datanya, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Medan, ada yang dari Aceh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, dalam acara Festival Santri ini ya, kami mengadakan perlombaan dari 6 cabang lomba yaitu MTQ, MHQ, dan juga azan, dongeng, puisi, dan juga dai cilik. Ya. Dan insya Allah kita semua sudah menilai ya, sudah menilai semua apa video-video yang sudah dikirimkan dan insya Allah besok akan disebutkan siapa pemenangnya. Ya, maka dari itu besok semuanya harus hadir. Ya, semuanya harus hadir. Ya, dari semua kenikmatan itu, maka dari itu saya selaku ketua panitia mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, terutama terima kasih yang pertama saya ucapkan kepada para pimpinan pondok pesantren modern dari Tarkiyah Primago ya, yang telah memberikan amanah kepada kami untuk menjalankan, melaksanakan acara Festival Hari Santri di tahun 2023 ini. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada para asatid dan ustazat dan para masyayikh ya, yang telah berkontribusi, yang telah memberikan lelahnya waktunya untuk melaksanakan, memeriahkan acara Festival Hari Santri ini. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian, kepada para sekolah, orang tua yang telah mendelegasikan anak-anaknya untuk mengikuti acara Festival Hari Santri di tahun 2023 ini. Ya. Dan semua kenikmatan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala dan semoga acara Festival Hari Santri ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya dari ketua berharap ya acara Festival Hari Santri ini dapat melahirkan generasi-generasi Qurani ya, generasi-generasi yang hafizul Quran, qiraatil Quran, hamlul Quran sehingga terbentuknya generasi yang robbani. Ya, generasi-generasi Islam, generasi-generasi robbani yang nasionalis, ya, generasi yang berani membela agamanya dan negaranya. Ya. Dan juga saya berharap acara Festival Hari Santri ini mengingatkan kita pada sejarah santri. Bahwa santri selalu terlibat seperti yang dikatakan Kementerian Agama kita, bahwa santri selalu terlibat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, dalam sejarah ya episode kemerdekaan Indonesia, santri selalu dilibatkan. Ya. Maka dari itu, anak-anakku sekalian, ya, maka jadilah anak-anak yang soleh, jadilah anak-anak generasi yang robani, ya, jadilah santri yang berani memperjuangkan agama dan negaranya. Dan juga saya berharap dari ketua, semoga acara Festival Hari Santri ini
berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, melengkapi kekurangan-kekurangan di tahun-tahun sebelumnya dan menjadi lebih baik di tahun-tahun selanjutnya. Dan selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Ya, jadi nanti tahun depan yang masih mau ikut Festival Hari Santri, ya silakan daftarkan lagi di 2024. Insya Allah kita akan bertemu lagi di 2024. Ya, jadi yang nanti belum juara, belajar lagi, ikutkan lagi di Festival Hari Santri di tahun 2024. Nah, yang terakhir, ya, mari sama-sama kita berdoa, ya, kita berdoa untuk saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara kita sesama Muslim yang sekarang sedang ditimpa bencana, ya, yang berada di Palestina, ya, yang mungkin mereka belum bisa belajar seperti kita, belum bisa mengikuti lomba seperti kita. Ya, mari kita sama-sama angkat tangannya semua ya, kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aizal Islam wal muslimin fil Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fil Palestin. Adillah syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Baik, mungkin dari saya sebagai ketua cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anakku sekalian. Lastu bihasanan minkum walastu bihari minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ustadz Iqbal, suaranya Ustadz Iqbal, Kak Iqbal, suaranya belum dibuka. Aduh, barakallah. Baik, terima kasih banyak, barakallah. Terima kasih banyak kepada Ustadz Irfan Maulana yang telah menyampaikan kata sambutan selaku panitia Festival Hari Santri 2023. Barakallah lakum Ustadz Irfan Maulana. Baik teman-teman, seperti yang telah disampaikan Ustadz Irfan tadi ya, bahwasanya santri itu banyak berperan untuk di setiap episode kemerdekaan Indonesia, di setiap episode kenegaraan itu santri itu selalu ada. Nah, buat teman-teman ya, setelah ini akan ada seminar kepesantrenan oleh pimpinan pesantren modern Primago. Maka dari itu teman-teman siapkan buku tulisnya, siapkan pulpennya, silakan ditulis ya teman-teman ya. Silakan ditulis, dicatat, kemudian poin-poin penting menjadi pelajaran buat teman-teman. Ya, kalau nggak ditulis bakal lupa nanti ya. Maka dari itu silahkan ditulis. Nah, Kak Iqbal mau infoin juga nih bahwasanya pada malam hari ini akan ada absen nih ya. Malam hari ini yang tidak ikut absen ya, nanti di akhir dari acara ini nanti Kak Fatia selaku admin akan mengirimkan Google Form. Nah, teman-teman silakan absen di situ. Buat teman-teman yang nggak absen, seandainya besok menang nih, dapat juara dan malam hari ini nggak ikut absen dan nggak hadir malam ini, terpaksa dari panitia harus di-cancel kemenangannya. Diberikan yang hadir pada malam hari ini. Sayang banget nggak ya? Udah menang, dapat kategori pemenang tapi nggak hadir malam hari ini, terpaksa harus di-cancel kemenangannya ya. Dan buat teman-teman silahkan dipersiapkan. Udah siap nih buku tulisnya dan pulpennya? Coba angkat tangannya yang udah siap. Hadir? Sudah, Pak Ustadz. Oke, udah siap ya. Semoga yang serius mengikuti ini kakak doain. Semoga sukses selalu. Amin. Orang tuanya mudah dalam mencari rezeki. Amin. Kemudian sehat keluarganya. Amin, amin ya robbal alamin. Kakak yakin adik-adik ini ya calon pemimpin di masa yang akan datang. Maka dari itu simak acara ini dengan sebaik mungkin. Siap semuanya? Siap ya? Oke. Dan acara selanjutnya adalah seminar kepesantrenan dengan tema Jihad Santri Jayakan Negeri oleh pimpinan pesantren modern Primago, Al Ustadz Dr.
Awaludin Fajz. Kepada beliau kami persilahkan. Cek Ustaz Awal. Cek, kedengaran Ustaz? Alhamdulillah kedengaran Ustaz. Silahkan Alhamdulillah. Ustaz. Ini yang saya hormati Ketua Pelaksana FHS 2023. Ini adalah FHS yang ketiga kalinya, ya, Ustadz Irfan Maulana. Yang saya hormati Abang Ganteng, Ustadz Ganteng, ya, Ustadz Iqbal selaku moderator, seluruh panitia Festival Hari Santri 2023, dan tentunya yang sangat saya banggakan adik-adik peserta Festival Hari Santri 2023. Semoga Allah berikan keistiqomahan kalian dalam belajar, dalam menuntut ilmu, yang insya Allah nanti kalian akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang membanggakan kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tawahhada biwujudil wujud, tafarrada biimtinail adam, wastihalatil ghana, dalla ala khalqil ardi was samawatil ula. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Suatu kesyukuran hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahmi, bertatap muka dengan adik-adik semuanya yang saat ini kita belum pernah ketemu. Tapi insya Allah kita sudah bertatap wajah kita walaupun dengan virtual online. Semoga ini tidak mengurangi esensi makna silaturahmi itu sendiri. Tentu ini adalah min fadli Rabbi, dan kita harus mengucapkan puji syukur alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, taufik, hidayah, dan inayahnya sampai kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semuanya yang hadir di sini, keluarga besar kita, nenek buyut kita mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara jihad santri jayakan negeri, ya, mengutip firman Allah, ya, yarfa'il ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat, ya, bahwa Allah akan mengangkat derajat sebagian dari kita, ya, bagi orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Jadi niatkan pada malam hari ini kita bersama-sama menuntut ilmu, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi setidaknya yang baik silahkan diambil, yang kurang baik ya dibuang jauh-jauh, tapi semoga di malam ini semuanya penuh dengan kebaikan-kebaikan yang kita tularkan. Baik, izin share, salah. Kelihatan Ustaz Iqbal? Dalam proses. Alhamdulillah kelihatan. Ketika kita berbicara tentang jihad santri jayakan negeri, ya, ini kalau mencari literasi, ya, ini sangat luar biasa adik-adik semuanya, ya. Mungkin di sini ada wali murid juga yang ikut atau ada orang tua yang ikut, ya, bahwa peran santri itu sangat luar biasa. Bagaimana peran santri di dulu, ya, kini, dan insya Allah akan datang, ini adalah perang yang sangat luar biasa harus dipersiapkan. Sehingga tidak heran ada beberapa tokoh, beberapa ulama mengatakan bahwa pesantren saat ini adalah benteng pertahanan umat Islam terakhir. Ya, jadi kalau seandainya benteng terakhir ini sudah punah, ya, mungkin sulit kita menemukan kedamaian dan indahnya Islam. Maka dari itu di hari momen tanggal 22 Oktober 2023 ini bertepatan dengan Hari Santri, kita mengadakan kegiatan Festival Hari Santri agar sebagian dari kita ingin berjuang
Kalau seandainya ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, ya ini sebagian anak-anak ini harus ada yang berangkat belajar ilmu agama. Jangan sampai semuanya ke umum. Tapi harus ada orang-orang yang mau berjuang untuk liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam ilmu agama dari di mana? Yaitu di pesantren-pesantren. Kenapa? Karena ketika nanti sudah liyatafaqahu fiddin, dia akan kembali daraja'u, dia akan kembali ke masyarakatnya mengamalkan nilai-nilai keagamaan ke masyarakatnya. Maka tepat sekali bahwa jihad santri Jayakan Negeri ini adalah jihad bukan saat ini bukan berperang, tapi jihad melawan diri kita sendiri. Jihad melawan nafsu, jihad melawan kebodohan, jihad melawan kemalasan. Kenapa harus melawan ini? Jihad harus melawan. Karena tidak semua anak mau ke pesantren dan tidak semua orang tua mau mempersantrenkan anaknya di pesantren. Maka dari itu ya semoga adik-adik kita ini yang ada kelas 3, kelas 4, kelas 5 ya. Semoga Allah bukakan kemurahan rizki dan Allah bukakan keistiqomahan dalam memperdalam ilmu agama dan semoga kalian kelak bisa belajar di pesantren impian kalian. Tahun 2000 ya, kalau saya masih ingat ya, adik-adik semuanya, ketika tahun 2000 saya lulus di kelas 6 di daerah Desa Tegalrejo, daerah Probolinggo ketika itu. Saya anak terakhir dari 4 saudara. Dan ketika itu almarhum ibu saya itu hanya lulusan SD tapi punya semangat bagaimana anak-anaknya bisa belajar di pesantren-pesantren. Dari 4 saudara, alhamdulillah kakak pertama di pesantren juga 6 tahun. Kakak kedua juga di pesantren Nurul Jadid 6 tahun. Kakak ketiga malah 12 tahun dari TK sampai di SMP SMA di Nurul Jadid. Kakak pertama, kedua, ketiga di Nurul Jadid di daerah Paiton, Probolinggo. Tapi qadarullah, ibu saya, almarhum ayah saya itu mengarahkan saya untuk pergi ke pesantren, ke pondok modern Darussalam Gontor. Tapi ketika itu kita sadar diri bagaimana kondisi orang tua, bagaimana kondisi ketika mengirim kakak-kakak di pesantren seperti apa. Sehingga walaupun saya anak terakhir, tapi qadarullah, kenapa ibu almarhum bapak dan ibu itu memberi nama saya Awaludin. Seharusnya Akhiruddin ya. Tapi inilah doa. Nama adalah sebuah doa. Jadi ketika itu orang tua memberikan semangat untuk belajar di pesantren. Nah, dan saya belajar di pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor. Walaupun orang tua hanya lulusan SD, ayah hanya lulusan SLTA, tapi alhamdulillah putra-putrinya sarjana. Alhamdulillah saya juga bisa menyelesaikan di S3. Ini bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang pintar, tapi ini semuanya karena doa-doa orang tua kita. Jadi adik-adik semuanya yang masih ada orang tua, minta doa yang terbaik buat kita, buat masa depan kita, buat keistiqomahan kita dalam belajar, dan semoga kelak adik-adik inilah yang akan jayakan negeri dan bangsa ini. Dan tentunya kalian harus menjadi alumni pesantren. Ada di semuanya ya. Kalau kita berbicara tentang pesantren dari sebelum kemerdekaan, sebelum 45 ya. Sebelum Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang kiprahnya sangat luar biasa alumni-alumni pesantren ini. Nah, ini lanjut di sana. Nah, sehingga apa? Mindset pesantren, alumni pesantren, santri-santri dulu adalah hidup sekali, hiduplah yang berarti. Kehidupan kita ada batasnya, tapi amaliyah kita harus tak terbatas. Kebaikan-kebaikan kita harus tak terbatas. Harus lebih banyak lagi daripada umur-umur kita.
Maka mindset seorang santri adalah hidup sekali, hiduplah yang berarti. Nah, kita akan belajar bagaimana kiprah para alumni pesantren di zaman sebelum kemerdekaan, di zaman kemerdekaan, dan di zaman reformasi ini. Lanjut. Nah, tapi sebelum kita kupas itu, kita harus belajar dulu nih, apa makna santri itu ya. Kalau asal usul perkataan santri, ini beberapa pendapat ya. Beberapa pendapat kata santri dalam sebuah bahasa Sanskerta adalah melek huruf. Santri itu adalah orang yang melek huruf. Walaupun ketika itu sangat prihatin kondisi bangsa. Tapi seorang santri harus melek huruf, harus belajar. Kemudian diartikan sebagai orang yang mengetahui ilmu agama dari kitab-kitab bertulisan bahasa Arab. Yang pertama adalah santri adalah ta'ifatun liyatafaqahu fiddin, yaitu dalam surah At-Taubah 122, yaitu sebagian orang yang memperdalam ilmu agama. Ada juga yang mengartikan bahwa santri itu adalah ibadur rahman, hamba Allah yang mampu menginternalisasikan beberapa sifat terpuji dalam dirinya. Sehingga tidak heran seorang santri itu harus tawadu, seorang santri itu harus santun, seorang santri itu harus berakhlakul karimah, seorang santri itu harus terus berbuat baik dimanapun ia berada. Yang ketiga, santri adalah dua kosakata san dan tri. Keduanya diambil dari kata Sanskerta. Kalau kata san itu berarti menjaga. San itu menjaga, tri itu tiga apa? Menjaga inti ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Tiga hal ini yang akan dijaga oleh santri. Kalau seandainya santri itu bisa menjaga tiga inti ini, insya Allah dia bisa husnul khotimah, mengakhiri hayat. Yang keempat, ya, bagaimana santri itu adalah dalam bahasa Inggris, sun, pronunciation-nya adalah sun, ya. Tahu sun adalah matahari, ya. Bagaimana kehidupan di dunia ini kalau seandainya tidak ada matahari, ya. Tree itu pronunciation adalah tree, itu pohon. Bagaimana dalam kehidupan di dunia ini kalau tidak ada pohon, ya. Maka dari itu seorang santri harus menjadi penyejuk dan penerang di dalam masyarakat. Sehingga tugas seorang santri bagaimana ia fi ai ardin tata wa antam mas'ulun an islamnya. Dimanapun kaki berpijak, kita harus bisa menyiarkan konsep Islam, konsep iman, konsep Islam dimanapun kita berada. Nah, di tahun 45, di tanggal 22 Oktober 45, bagaimana resolusi jihad, yaitu dari Abah Hashim Asy'ari. Bagaimana resolusi jihad itu dicetuskan untuk membela, mempertahankan bangsa ini dari penjajah. Apa yang disemangat adalah semangat juang tinggi, rela, berani mati, bertempur melawan tentara-tentara sekutu demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak ada resolusi jihad, ya mungkin, ya. Ini kan penafsiran, mungkin ya kita masih belum bisa merasakan kemerdekaan, tapi kaum santri yang rela menaruhkan jiwa raganya untuk bangsa ini untuk merdeka. Sehingga tidak heran hubbul watan minal iman, yaitu cinta kepada negara, ya, itu bagian dari iman. Menoleh ke belakang lagi itu bagaimana para pejuang-pejuang kaum santri terdahulu di 3 abad silam itu ada Raden Ngabni Warsito, seorang pujangga termasyhur di Jawa, dan rupanya dia adalah santri Kiai Hasan Besari dari Pondok Tegal Sari, dan ini juga cikal bakalnya dari berdirinya pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor, itu dari Tegal Sari. Yang kedua adalah Hos Cokro Aminoto, ya, dari pondok yang mana beliau menjadi tokoh pergerakan pra kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus guru pertama Presiden RI kita Soekarno, ya, di Surabaya. Kemudian Hos Cokro meninggal pada tahun 1923. Terus muncul generasi-generasi
santri di zaman itu. Ada Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Ahmad Dahlan. Ya. Bahwa Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan itu mendapatkan ilmu dari satu guru. Ya. Walaupun pergerakan organisasi berbeda. Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Ahmad Dahlan adalah pendiri organisasi besar yaitu Muhammadiyah. Ada Kiai Bagus Hadi Kusumo, Kiai Kahar Muzakir, dan semuanya mereka adalah alumni pesantren yang menjadi tokoh masyarakat dan menjadi tempat rujukan persoalan masyarakat termasuk dalam percaturan politik menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan itu muncul ada Muhammad Rosyidin, alumni pesantren Jamsran yang dipercaya sebagai Menteri Agama pertama. Ada Muhammad Nasir dari pesantren Persis sebagai Perdana Menteri, Hasyim Asy'ari dari pesantren Tebu Ireng, Kiai Muslih Mojokerto. Ini ada Kiai Haji Imam Jarkasi, pimpinan Pondok Majelis Islam Gontor yang ketika itu menjadi anggota Dewan Perancang Nasional. Kemudian ada tokoh-tokoh hebat, Kiai Haji Idam Holik, alumni Gontor. Habis itu ada Burhan, itu alumni Gontor juga. Ada pejuang yang dari Kalimantan itu juga ada alumni Gontor juga. Dan banyak sekali. Dan satu dari masa ke masa itu bagaikan sungai yang tak terbendung walaupun dalam kegelapan Orde Baru. Dengan segala hambatan di era reformasi terus berkontribusi alumni pesantren dan tak terletakkan lagi. Sebut saja ya, Kiai Hasyim Mujadi, Ketua PBNU, berapa periode, hampir 10 tahun lebih ya. Dan beliau juga alumni Gontor. Ada Dr. Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR ya, dan Ketua PKS ketika itu, dan beliau juga alumni Gontor. Ada juga Nurholis Majid, cendekiawan, Nur Wahid, ada Abu Bakar Ba'asyir, dan sebagainya. Saat ini banyak sekali kiprah-kiprah para pesantren. Dan insya Allah di masa akan datang nama-nama kiprah alumni pesantren adalah muncul nama-nama kalian sebagai pejuang-pejuang bangsa ini. Ada di semuanya ya. Ketika seorang santri itu sudah memiliki mindset hidup sekali, hiduplah, berarti bahwa harus ada punya bagaimana kita harus bisa berjuang belajar di pesantren. Ada di semuanya ya. Tentu ketika kita belajar penuh dengan perjuangan, ketika kita belajar di pesantren perlu pengorbanan. Ketika kita belajar di pesantren ya, kita harus keluar dari zona nyaman. Kenapa? Ya karena mungkin ya kita harus jauh dengan orang tua, kita harus melepas fasilitas-fasilitas yang diberikan orang tua. Tapi yakinlah bahwa ini sebuah gerbang kesuksesan kita untuk menjadi munzirul qaum, jadi generasi-generasi kelak, jadi generasi-generasi perkat umat yang bisa menjadi generasi yang soleh dan soleha yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ini ada satu perkataan, satu ungkapan nasihat dari Ki Haji Hasan Abdul Sahal, pimpinan Pondok Majelis Islam Gontor ya. Kalau ini buat orang tua ini, kalau mau punya anak bermental kuat, orang tuanya juga harus lebih kuat. Punya anak itu jangan hanya sekedar soleh, tapi juga bermanfaat untuk umat. Orang tua harus berjuang lebih ikhlas. Ikhlas. Anak-anakmu di pondok pesantren tidak akan mati karena kelaparan. Tidak akan bodoh karena tidak ikut les ini dan itu. Tidak akan terbelakang karena tidak megang handphone atau gadget. Insya Allah anak-anakmu akan dijaga langsung oleh Allah. Allah yang akan menjaga Al-Quran. Yakin, dan yakin. Lebih baik ayah dan bunda menangis karena berpisah sementara untuk anak-anak yang belajar di pesantren. Karena menuntut ilmu agama. Daripada nanti kalau sudah tua, kita menangis karena anak-anak kita lalai akan urusan akhirat. Berpikir hanya banyak memikirkan urusan dunia, berebut harta, pamer rupa, lupa surga. Maka dari itu, di hari momen ini ayo ya,
Ada adik-adik yang belum saat ini belum ngapain ke pesantren, coba cari lagi apa keunikan-unikan di pesantren, apa yang diinginkan di pesantren sehingga ada termotivasi untuk bisa menjadi santri. Kenapa? Karena jihad santri jayakan negeri. Jihad kita akan jayakan negeri akan masa datang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kenapa? Karena tantangan adik-adik semuanya di 20 tahun yang akan datang, di 25 tahun yang akan datang, atau di 30 tahun yang akan datang. Itu akan lebih dahsyat, lebih berat mungkin. Ya, sehingga harus dibentengi dengan ilmu agama. Maka dari itu, orang tua harus punya peran penting dalam keberlangsungan pendidikan anak. Dan adik-adik mengikuti kegiatan ini bagian untuk mencari informasi dengan dunia pesantren, informasi atau mendekatkan diri dengan lingkungan pesantren. Siapa tahu nanti adik-adik semuanya bisa belajar di pesantren impian, khususnya di Pondok Modern Darus Salam Gontor. Bisa juga nanti sebelum ke Gontor karena masa persiapan, nanti bisa ikut dulu program kelas persiapan di Pondok Modern Darut Tarkiyah Primago yang ada di kota Depok. Karena saat ini belajar ke Gontor ya harus kena masa tunggu. Kenapa? Karena pendaftaran di Gontor di bulan Hijriyah, sedangkan kelulusan di bulan Masehi, sehingga tidak ketemu. Pendaftaran di Gontor itu bulan Syawal, sedangkan kelulusan di bulan Juni, sehingga tidak ketemu antara dua jeda ini, sehingga anak-anak harus dikenakan masa tunggu. Nah, masa tunggu ini bisa diikutin dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin kalau seandainya berminat bisa mengikuti kegiatan yang ada di pesantren modern Darut Tarkiyah Primago. Nah, ini bagaimana kita meneladani jihad santri untuk kemajuan bangsa. Nah, yang pertama, adik-adik semuanya yang dimanapun berada, ayo sama-sama sekarang adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, mari adik-adik semuanya dimanapun berada mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki untuk bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa. Yang ketiga, berakhlak mulia menjadi teladan bagi orang lain. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kelima, berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negeri kita tercinta. Saya doakan semoga adik-adik semuanya kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat di negeri ini, pemimpin yang berkualitas di negeri-negeri ini, dan pemimpin-pemimpin yang dibutuhkan umat di masa yang akan datang. Ketika adik-adik semuanya sudah berkeinginan menjadi sudah berkeinginan atau berkeinginan untuk menjadi santri ya, maka bagaimana kita menjadi santri ampuh? Apa? Ambil kesempatan, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk belajar di pesantren. Ketika kita sudah di pesantren, mantapkan niat kita, pelajari keterampilan yang ada dalam pesantren, usaha maksimal, dan hidup kerjasama. Insya Allah ini akan menjadi pondasi penting kita ketika kita menjadi santri. Nah, bagi adik bunda semuanya ya, ini nih tips menjadi tips mencari pesantren bagi sang buah hati ya. Bagi adik bunda semuanya mungkin bisa nih, yang pertama dicari pesantren sesuai dengan tujuan orang tua ya. Yang kedua, pesantren sesuai dengan kultur, mencari pesantren sesuai dengan kultur yang diinginkan oleh orang tua. Yang ketiga, ketahui pesantren itu modelnya seperti apa. Apakah dia termasuk model pesantren modern, salaf, tahfidz, dan yang lainnya. Nah, ini harus diketahui dulu. Habis itu ketahui program dan kurikulumnya. Dan yang kelima, ketahui bagaimana status pesantrennya. Dan yang keenam, ketahui kualitas pengajarnya. Dan yang ketujuh, lihat reputasi pesantrennya. Yang kedelapan, lihat output lulusannya. Dan yang terakhir adalah biaya pendidikannya. Ketika tips ini sudah diketahui oleh orang tua, mungkin sudah bisa memutuskan. Dan siapa tahu adik-adik yang saat ini kelas 5 atau kelas 6 berkeinginan ke pesantren, ya siapa tahu nanti Allah bukakan hatinya,
sehingga menentukan pilihannya di pesantren modern Darut Tarkiyah Primago yang ada di Kota Depok. Adik-adik semuanya, anak hebat itu lahir dari orang tua yang hebat. Maka dari itu orang tua yang hebat harus tahu dan harus paham cara belajar anaknya. Orang tua yang hebat harus peduli perkembangan sesuai usia anaknya. Orang tua yang hebat harus lebih peduli pada proses daripada hasilnya. Orang yang tua yang hebat harus paham betul bahwa anak-anak ayah dan bunda, bapak dan ibu semuanya pintar pada waktunya. Dan insya Allah orang tua yang hebat adalah orang tua yang mau mengarahkan anaknya ke pesantren. Ada di semuanya, harapan besar kita adalah memberikan kebahagiaan yang luar biasa kepada orang tua kita. Kita ingin menjadi anak yang soleh, kita ingin menjadi anak yang berbakti, kita ingin menjadi anak yang ingin selalu mendoakan orang. Maka dari itu, ada di semuanya, kita berharap bahwa masa depan kita berikan yang terbaik untuk kedua orang tua. Amin. Amin. Ini ada di semuanya nih ya. Ini bisa nih dihafalin ini. Ini buat orang tua ya. Ini doa memohon anak yang soleh dan soleha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba bareng-bareng ya. Allahumma ja'al auladana auladan solihin hafidina lil Quran was sunnah hafiddin mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Nanti adik-adik ya, adik-adik bisa nih mah bacain kakak doa ini setiap sholat mama. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh solehah, orang-orang yang hafal Al-Quran dan sunnah, orang yang paham dalam agama, diberkahi kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Nah, ini ya, nanti akan di-share ini ya, akan di-share ya. Semoga menjadi spirit dan continuous dibaca setiap sholat buat ayah dan bunda semuanya. Dan doa yang kedua ya, ini semoga anak-anak kita dijadikan anak yang pintar. Maka di sini doanya adalah Allahumma mlak quluba auladina nuran wa hikmatan wahlihim dikulubi nikmatin waslihum wa aslih bimul ummah. Nah, ini doa untuk bisa memiliki anak yang pintar, anak-anak yang soleh. Harapannya adalah ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikan mereka hamba-hambamu yang pantas menerima nikmat, dan perbaikilah diri mereka dan perbaikilah pula umat ini melalui mereka. Ini subhanallah, ini bagaimana kita didoakan untuk bisa memperbaiki umat melalui kita. Nah, makanya ayah dan bunda yang mengikuti kegiatan ini dua doa ini ya kita dawamkan. Semoga ini menjadi senjata ampuh bagi kita selaku orang tua. Ya sama ayah dan bunda, kita punya anak, saya pun juga punya anak ya. Harapannya adalah mereka bisa menjadi munzirul qaum, menjadi generasi-generasi yang bermanfaat, dan lebih penting lagi adalah menjadi generasi yang soleh dan solehah bagi kita orang tuanya. Hadza minni ya, tidak panjang kalam ya. Mungkin kalau seandainya nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang mau ditanyakan oleh adik-adik semuanya, saya persilahkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima kasih banyak kami haturkan kepada yang kami hormati Al-Ustadz Awwaluddin Fajz,
Teman-teman, adik-adik semuanya, ada nggak yang mau bertanya tentang apa yang udah disampaikan oleh Ustadz Awaludin Fajz? Boleh, boleh langsung bersuara, diaktifkan mikrofonnya. Aku mau tanya Ustaz. Boleh. Siapa nih? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Boleh perkenalkan dulu? Ada videonya jangan terus. Apa itu? Mas. Silakan. Kakak siapa namanya? Ustaz Fardan. Halo? Fardan. Ya, silahkan Fardan. Mau nanya apa nih Fardan? Awal insya Allah siap untuk menjawab. Tanya Fardan ke Fardan. Ustaz, gimana caranya Ayo, supaya aku bisa gontor Ustaz? Dari Fardan ya. Ustaz, gimana caranya supaya ke gontor? Ustaz Awal? Baik, ini dari Wali Fardan ya. Kalau boleh tahu dari mana, Bun? Walinya Wildan Ustaz. Oh, ya siap. Nah, ini kalau seandainya ingin ke Gontor ya, yang terpenting adalah kemauan ya. Bagaimana menumbuhkan kemauan? Ya, ini saat ini diskusi aja. Kalau seandainya ada, ya tidak harus ke Gontor, ke pesantren semua ya. Jadi orang tua harus bangun komunikasi terlebih dahulu antara anak dengan orang tua atau orang tua dengan anak. Kak, pesantren ini harus melihat video-videonya, harus lihat mungkin di websitenya atau lihat di YouTube-nya dan yang lain untuk membangun dulu kemauan ya. Kalau seandainya keinginan ke Gontor ya tinggal bagaimana melihat video Gontor atau melihat kegiatan-kegiatan tentang Gontor. Kalau emang dekat ya di Jabodetabek ataupun dimanapun seluruh Indonesia mau ikut kegiatan seputar membangun mental mindset materi tentang kepesantrenan atau bisa langsung ke Primago. Bagaimana mereka dididik, dikenalkan tentang dunia pesantren khususnya Gontor ya. Nah, ketika sudah ada kemauan dengan melihat tumbuh kemauan, tumbuh hasrat untuk bisa menjadi santri di pesantren ya. Tinggal orang tua mencari mana lembaga-lembaga yang bisa memfasilitasi. Nah, lagi saya sampaikan tadi dari orang tua Wildan ya, kalau seandainya mau daftar ke Gontor kan kena masa tunggu. Nah, bagaimana masa tunggu ini bisa dimanfaatkan daripada di rumah bingung mau kemana atau ke SMP nanti khawatir keinginannya berubah hingga akhirnya bisa dititipkan atau bisa belajar di pesantren modern Darut Tarkiyah Primago. Maka mereka dibimbing, diarahkan sampai nanti pendaftaran ujian masuk Gontor. Jadi hanya ketika ingin mengarahkan ya tinggal cari caranya dan bangun motivasinya dan yang lebih penting lagi adalah membangun komunikasi dua arah antara anak dan bunda untuk mengenalkan dunia pesantren. Mungkin itu Ustadz Iqbal. Terima kasih Ustadz Awaludin Fajz atas jawabannya. Baik. Mana Pak? Apakah ada tanggapan? Alhamdulillah sudah cukup Ustaz. Terima kasih Ustaz untuk memotivasi putra kami yang bungsu ini Ustaz. Terima kasih. Waduh, barakallah. Bismillah, Semoga semangat spirit- Abang, semangat. Alhamdulillah, amin. Makasih Semoga Ustaz. Wildan juga ya. Alhamdulillah, baik Ustaz. Fardan Ustaz. Alhamdulillah. Baik, dari teman-teman yang lain, adakah yang ingin bertanya? Mungkin apa ya, momen atau apa ya, kejadian atau event yang paling berkesan di pesantren itu apa kira-kira Ustaz Awaludin Fajz? Mungkin bisa di-share nih buat adik-adik semuanya. Apakah di pondok itu setiap hari ngaji aja atau bagaimana Ustaz Awal? Mungkin bisa di apa namanya, dijabarkan ini ke teman-teman semuanya, ke adik-adik. Oke, terima kasih Ustadz Iqbal ya. Kalau berbicara pesantren ya, ini saya bersyukur
sama orang tua diarahkan ke pesantren. Ya walaupun ketika itu mungkin ya tidak senang anak-anak pada umumnya yang setiap bulan dapat kiriman, setiap bulan dapat jengukan orang tua, ya. Tapi karena emang kita dimotivasi sama orang tua, bagaimana kita harus bisa menjadi santri yang kuat, santri yang mampu bertahan, walaupun kekurangan kiriman dan yang lainnya. Nah, tapi karena emang itu sudah tertanam dalam diri saya ketika jadi santri, akhirnya mau didapat kiriman atau tidak ya nggak jadi masalah. Yang penting saya bisa bertahan, saya bisa beraktivitas, dan apalagi kalau di Gontor itu kegiatannya banyak dan murah gitu. Tidak dikenakan biaya lagi. Kita mau ikut apapun itu ya sangat murah. Berbeda dengan kita di sekolah umumnya. Kita mau ikut futsal harus bayar dulu. Mau ikut renang itu harus bayar dulu. Mau ikut lukis harus bayar dulu. Mau ikut ini harus bayar dulu. Dan itu pun satu semester. Tapi ketika di Gontor kita mau ikut basket, mau ikut futsal, mau ikut pramuka, maupun ikut aktivitas yang lainnya. Inilah yang sangat berkesan. Saya bisa mengikuti semua aktivitas yang ada di Gontor walaupun ketika itu tidak punya uang. Jadi saya bisa aktif di basket, ya, aktif di futsal, aktif di pramuka, ya, aktif di teater, ya. Dan ini pun luar biasa, aktif di fotografi, ya. Dan hal ilmu-ilmu yang di pesantren ini alhamdulillah saat ini sangat bermanfaat sekali. Kita bisa megang kamera, kita bisa bisa membuat apa, karena inisiatif di pesantren ini sangat luar biasa, dan itu yang sangat saya berkesan, ya. Dan waktu begitu cepat, nggak taunya sudah kelas 1 selesai, kelas 2 selesai, kelas 3 selesai, sudah kelas 6, sudah lulus, sudah S1, sudah selesai S2, sudah selesai S3. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas dan ini kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di dalam pesantren. Maka kalau ditanya apa yang bersama, kalau seandainya ditanya lagi ada nggak keinginan kembali ke pesantren? Wah, subhanallah. Kalau seandainya ada pesantren alumni, ya kan, ya kita ingin lagi nih belajar pesantren. Kenapa? Karena kita masih haus akan sentuhan pendidikan kiai-kiai kita. Kita masih akan haus dengan lingkungan-lingkungan yang sangat luar biasa. Kita masih banyak salah, kita masih banyak dosa. Maka dari itu pesantren adalah momen yang tak terlupakan. Nah, makanya saya selalu berterima kasih kepada orang tua yang mengarahkan saya ke Gontor. Karena kalau seandainya saya diarahkan ke Nurul Jadid ketika itu ke pesantren kakak-kakak tiga-tiganya di tempat kakak, ya mungkin ya qadarullah, mungkin beda lagi ceritanya. Atau saya di tempat di pesantren Darul Ulum Jombang, tempat kuliahnya, tempat kakak kuliah di situ, ya mungkin beda lagi, ya. Tapi orang tua ya mungkin sudah takdir, ya orang tua mengarahkan kita ke pesantren, sehingga saya berprinsip adalah masa-masa yang indah adalah masa-masa ketika kita di pesantren. Itu Ustaz Iqbal. Baik, terima kasih Ustaz Awal. Baik teman-teman, ada nggak nih yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan. Adik-adik yang mau bertanya, silahkan diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dari mana Bunda? Ini mamanya Fadlan. Tarik dari SDIT Baitul Salam Tajur Halang Bogor. Oh ya, Tanjur Alang Bogor. Iya Bunda, silahkan Bunda. Izin bertanya Ustadz, untuk pendaftaran pesantren Primago sendiri itu mulai dibuka dari bulan apa ya Ustadz? Sama mau bertanya, untuk di Primagonya sendiri, apakah ada target seperti hafalan atau apa hafalan hafalan Al-Qur'annya itu berapa juz gitu dalam waktu yang sambil menunggu pendaftaran ke Gontor? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari walinya siapa tadi Bunda? Fadlan M. Tarik. Fadlan ya? Fadlan M. Tarik Tanjur Halang. Ngomong-ngomong rumahnya dekat Bunda dengan Ustadz Awal itu. Oh gitu. Ustadz Awal itu
Ya, deket banget. Mungkin Satpam boleh bantu jawab. Oh, Oke, salam kenal Bun. Nah, ini dekat saya di daerah Bojong Sari Bun. Di daerah Pengasinan, Panggulan. Ah, karena emang pendaftaran di Gontor ini berbeda dengan pada umumnya, karena kalau di Gontor menggunakan kalender Hijriah itu di bulan Syawal, ya tentunya anak-anak saat ini bulan Syawal ini kurang lebih di bulan April April Mei ya, sehingga anak-anak itu belum ujian, sehingga akhirnya yang belum mendapatkan ijazah dia tetap masa tunggu. Nah, salah satunya bisa nanti di masa tunggu ini ke pesantren modern Darut Tarqiyah. Kapan pendaftarannya? Pendaftarannya sudah dibuka untuk gelombang pertama, Bun. Di bulan ini sampai tanggal 25 November. Itu hanya untuk ujian, tes, ngisi form. Nanti akan disiapkan waktunya untuk ujian dan yang lainnya. Terkait pembelajarannya apa? Pembelajarannya adalah kalau karena adik-adik ini kelas 6 sudah lulus, berarti di sini nanti di kelas persiapan. Kelas persiapan itu yang harus dibangun mentalnya adalah bagaimana membangun mental kepesantrenan terlebih dahulu. Dia harus sudah siap ini untuk kepesantrenan. Kenapa? Karena kalau seandainya dari Tajur Halang ke Depok, ke yang di Putra di Meruyung ini dekat. Kalau ada Ananda mungkin kangen, orang tua bisa datang. Nah, ini latihan mental dulu nih. Ya. Orang tua latihan melepas dulu nih. Kalau kangen kan masih datang nih. Kalau seandainya di Gontor kan harus berpikir-pikir, harus prepare waktunya, prepare akomodasinya, dan sebagainya. Jadi proses latihan. Dan di kelas persiapan ini anak-anak ya dipersiapkan, yang pertama adalah tahsinnya, habis itu pembiasaan bahasa Arab untuk bahasanya, ya, dan menulis Arabnya. Dan di sini pula itu adalah pelajaran adalah KMI Bun. Kurikulum Kuliatul Mu'allimin kelas 1 di Gontor. Sehingga nanti harapannya ketika anak-anak ini sudah mengikuti pembelajaran kita selama hampir 10 bulan nanti di sini, ketika dia mampu beradaptasi, mampu mengikuti materi-materi yang sudah diberikan, dan nanti kita akan rekomendasikan siapa tahu nanti bisa ikut program akselerasi untuk bisa ujian lanjutan. Kalau seandainya nanti sudah dinyatakan lulus dan nanti Ananda dinyatakan lulus dan nanti ikut akselerasi dan akselerasi ini dinyatakan lulus juga, berarti Ananda nanti bisa langsung di kelas 2 tanpa di kelas 1. Terkait hafalan-hafalan apa saja? Ya mungkin hafalan-hafalan seperti materi-materi hadis, materi-materi mahfudot ini harus dihafalan, dan Al-Qur'annya itu hanya dari surat An-Nas sampai surat Ad-Duha Bun. Jadi ini sebagai review saja. Tapi kalau seandainya ada punya bekal di sekolah sebelumnya punya hafalan, tinggal di sini nanti dikuatkan kembali. Jangan sampai hafalannya hilang atau berkurang. Jadi kalau di sini tidak ada batasan selama 10 bulan ini harus hafal 1 juz atau 2 juz, tidak. Kita hanya dari juz 30 saja ya. Harapannya mereka terbangun mentalnya, mindset kepesantrenannya, mereka sudah siap lahir dan batin, orang tua juga sudah ikhlas melepas, anak juga sudah siap, dan insya Allah ketika nanti di Gontor, anak lebih tenang, orang tua juga lebih tenang. Itu Ustadz Iqbal. bagaimana Bunda? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Oh iya, Pak Ustadz, terima kasih. Nah, kalau di Gontornya sendiri, nanti ada program Hafiz Qurannya nggak, Pak Ustadz? Baik Bun, terkait dengan makanya kalau di Gontor itu bukan pesantren tahfidz Bun, jadi pesantren modern ya. Jadi di sana umumnya 100%, agamanya 100%. Bilingualnya itu bahasa Arab bahasa Inggris. Hafalannya kelas 1 sampai kelas 6 itu di juz 30 dan beberapa surat-surat pilihan seperti surat Yasin, Al-Waqiah, Ar-Rahman, dan beberapa surat-surat pilihan itu juga dihafal. Tapi tidak ada batasan, tidak ada target harus hafal berapa juz. Tapi ada JMH, Jamiyatul Hufat, yang mana ini non ekstrakurikuler Bun. Jadi kalau seandainya
adik kita ini sudah di sana, terus punya daya keinginan untuk menjadi penghafal, ya mungkin bisa ikut gabung dengan JMH. Tentunya ya harus harus dites hafalannya dan yang lainnya, sehingga ini adalah di luar ya. Jadi kalau untuk target sendiri, kalau di Gontor berapa juz, kemungkinan uh, yang saya ketahui belum Bun saat ini Bun. Cuma di JMH itu banyak adik-adik kita yang penghafal Al-Quran. Ada yang sudah 2 juz, 3 juz. Kenapa? Karena JMH ini ada kumpulan adik-adik kita yang sudah punya bekal hafalan di pesantren-pesantren sebelumnya. Sehingga tidak heran ketika adik-adik kita yang dari pesantren alumni ya, atau pesantren tahfidz yang ke Gontor, mereka tergabung di situ sehingga mereka mampu mempengaruhi yang lainnya, sehingga ibaratnya bola salju ya, yang dari kecil sampai besar, sekarang sudah guru pun. Jadi itu bagian dari ekstrakurikulernya yang ada di Gontor untuk JMH itu sendiri. Dan alhamdulillah banyak juga adik-adik kita yang Primago yang punya hafalan, ya kita arahkan untuk ikut aktif di kegiatan Jamiatul Hufat yang ada di Gontor. Begitu Bunda. Baik Pak Ustadz, terima Baik. kasih banyak. Baik Bunda, terima kasih dan Ustadz Awal atas jawaban yang telah disampaikan. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya, Ayah dan Bunda kami persilahkan. Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam. Siapa nih namanya? Saya Naufal dari MI Al-Wataniyah Kota Subang. Dan ini teman-teman saya. Saya ingin bertanya, pendaftaran di Subang ya? Pondok Nago, syaratnya apa saja? Coba diulangin adik, Dek. Assalamualaikum Pak. Pendaftaran di Pondok Primago, syaratnya apa saja? Oke, pendaftaran di Pondok Primago syaratnya apa saja? Ya. Dari Subang ya? Ya. Oke, baik Ustaz Awal. Ini yang dari Subang dari pesantren kayaknya ya? Ya deh ya. Iya. Oh, pantesan itu pada kumpul di situ ya. Ya salam kenal ya. Ya. Salam kenal buat adik-adik kita di Subang ya. Salam takdim. Terkait dengan syarat-syarat pendaftaran di Primago, ya tentu mengisi Google Form, atau di situ nanti kita broadcast terkait pendaftaran. Setelah ngisi Google Form, nanti akan dihubungin oleh panitia PBDB, nanti akan dijadwalkan terkait dengan ujian tulis dan interview orang tua. Interview orang tua akan diwawancarai. Yang kedua itu ada ujian akademik dan ujian lisan. Jadi adik-adik kita yang mau daftar ke Primago itu nanti akan menghadapi ujian lisan, yaitu wawancara dan Al-Quran. Setelah itu baru akan tes, yaitu matematika dasar, imla, hampir sama dengan materi-materi yang diujikan di Gontor. Jadi seperti itu adik-adik semuanya ya. Dan kayaknya ini berasrama ini kelas berapa semua ini Al-Wataniyah ini kakaknya? Kelas berapa? Kelas 6, 5. Ada yang kelas 5, ada yang kelas 6. Ini Ya. berasrama dari kelas berapa aja di asrama dari kelas berapa, Kak? Rumahnya dekat pondok, jadi sebenarnya pulang pergi tapi ngaji juga, sekolah juga di sini gitu Ustaz. Oh, subhanallah nih. Salam kenal Ustaz, salam takdim ya. Semoga bisa silaturahmi Ustaz. nih dengan MI Al-Wataniyah Subang. Subhanallah nih. Ya, ya. Nah, Ustaz. Ini sudah mindsetnya sudah pesantren. Kenapa? Ya pulang pergi masih lingkungannya kadang-kadang di asrama dan yang lain ini sudah secara otomatis nih sudah mindsetnya sudah mindset santri ya. Saya doakan adik-adik semuanya nanti menjadi santri yang hebat. Amin. Iya, yang bisa membawa nama baik Subang nanti, siapa tahu di antara kalian jadi pemimpin di Subang nanti. Amin. Iya. Kalau kita di Subang itu sering ke kakak kelas kita itu Ustadz Agus Maulana. Itu beliau alumni Gontor yang punya bengkel Tioban ya? Iya, betul. Ya, kita selalu silaturahmi ke beliau
Dan beliau juga ada pesantren Darul Falah Cimenteng, Ustaz. Nah, Ustaz. siapa Datang tahu ke sana. nanti bisa belajar di sana, ya. Nanti dari sana bisa belajar ke Gontor, atau juga bisa salah satu di antara kalian, ya. Ini ada yang yatim nggak ini, Ustaz? Ada. Ada yang yatim. Ada. Di Primago kan ada nih, kalau untuk anak yatim free, gratis. Ya, siapa tahu lulus seleksi, ya siapa tahu nanti bisa jadi santri Primago, nanti bisa jadi kader Primago, disekolahkan di Primago, dikuliahkan di Primago, jadi Ustadz Primago. Ya, terima kasih. Baik, alhamdulillah teman-teman Subang ya. Ini Jalan Cagak, ada yang di rumahnya Jalan Cagak nggak nih? Ada. Ini Subang Utara, Ciasem. Oh, Ciasem. Oke, alhamdulillah. Semoga teman-teman bisa lancar dan sukses semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, buat adik-adik tadi udah disampaikan sama pimpinan Ustadz Awal. Bagi yang yatim dipersilahkan nanti boleh daftar ke Primago, tapi diseleksi ya. Kalau lulus nanti free pendidikan dari pesantren Primago. Ya. Mungkin 2 pertanyaan lagi buat teman-teman seminar kepesantrenan pada malam hari ini. Sebelum ke panitia, nanti ada panitia mau menyampaikan tentang besok nih siapa yang akan mendapatkan juara untuk esok hari. 2 pertanyaan lagi buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Ayah Bunda terkait dunia pesantren kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dari mana? Ini yang Dari MI yang Subang. Al-Wataniyah, Kota Subang. Oke, boleh. Iya. Boleh. Siapa namanya? Najla Dila. Najla Dila. Boleh Najla? Saya ingin bertanya, Pondok Primago dengan Gontor apa sih perbedaannya? Primago dan Gontor apa perbedaannya ya dari Najla ya? Betul ya? Kepada Ustadz Awal ada pertanyaan nih dari Najla. Ini bagus kan Najla ya. Kalau dari nama pasti berbeda, ya kan Gontor dan Primago pasti berbeda, bener nggak? Dari segi nama berbeda, dari segi tempat juga berbeda. Primago di Depok, Gontor di Ponorogo, berbeda nih. Tapi kalau dari segi visi misi, ya kita bagaimana kita bisa mengedukasi generasi-generasi milenial, generasi Z seperti adik-adik kita ini untuk mempunyai mindset ke pesantren. Kita sebagai fasilitator untuk mempersiapkan anak-anak adik-adik kita ini ke Gontor. Kenapa? Karena niat pertama adalah khidmah. Karena kita alumni, ya kita ingin berkhidmah kepada alma mater. Dengan harapan kalau kita mempersiapkan input yang terbaik, harapannya adalah mereka kelak akan menjadi output yang terbaik. Jadi dipersiapkan dulu nih. Pasti secara geografis, nama dan yang lainnya ya pasti berbeda. Dari segi umur pasti tentu berbeda. Primago itu baru pesantrennya tahun ke-5. Program bimbelnya itu tahun ke-7. Gontor sudah hampir 1 abad. Pasti berbeda ini. Jadi banyak hal yang perbedaannya, cuma kita bagaimana mempersiapkan adik-adik secara kurikulum ya kita hampir sama ya. Kurikulum adalah KMI walaupun kita tidak bisa 100% kurikulum seperti Gontor. Kenapa? Karena kita masih berproses. Cuma materi-materinya kita sudah ambil dari Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah yang ada di Gontor. Kita sebagai alumni ingin berkhidmat kepada alma mater dengan harapan kita bisa ikut andil.
Kita sebagai alumni ikut andil. Primago ini cikal bakalnya dulu dari bimbingan kakak-kakak semuanya. Dari dulu orang tua yang ingin belajar persiapan masuk ke pesantren, ke Gontor, melalui Primago, bimbel Primago. Karena bimbel Primago dari 2016, 17, 18, 19 selalu mengantarkan lolos ya hampir 98%, 97%, 96%, sampai 100%. Akhirnya orang tua sambil menitipkan, Ustadz, gimana kalau seandainya anak saya titip? Titipnya gimana? Sistemnya dengan pesantren. Akhirnya kita membuka program pesantren dari kelas 5 SD dan kelas 6 SD, dan ini wajib full asrama. Jadi cikal bakalnya dari bimbingan belajar. Kenapa bimbingan belajar itu? Ya, karena niatnya adalah khidmat untuk pesantren, khidmat untuk alma mater, dengan harapan kita ikut andil mempersiapkan input yang ke sana baik. Harapannya adalah nanti akan keluar output yang lebih baik daripada kita ini. Kalau seandainya ada Ustadz Iqbal, dia selesai S1 ya, adik-adik harus bisa S2, S3 ya. Kalau Ustadz Awal selesai S1, S2, S3, sudah S3 ya. Siapa tahu adik-adik dari Primago sudah bisa, mereka harus bisa menggelar profesor ya. Karena guru yang baik adalah guru yang mampu mengantarkan anak-anak didiknya lebih baik daripada guru-gurunya. Itu ya adik-adik semuanya. Ya. Baik. Terima kasih Ustadz Awal atas jawabannya yang telah disampaikan. Mungkin dari daerah yang lain dulu ya, izin yang di apa namanya? Di daerah Subang untuk ke teman yang lain, daerah yang lain ya. Mungkin ada pertanyaan dari daerah yang lain. Ini ada Lukman SDIT Al-Madaniyah Tanjung Pinang. Angkat tangan mau bertanya? Lukman? Iya, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Jadi Afwan, ini saya bundanya Lukman. Jadi berhubung saya lagi di luar kota, jadi belum bersama Ananda. Afwan ya Ustadz, jadi saya yang wakilin. Silakan, Ya, jadi izin bertanya Ustadz, kami ini kan jauh ya dari Tanjung Pinang. Nah, kira-kira kalau dari pesantren Primago ini, kira-kira apa sih program unggulannya sehingga kami itu mantap gitu untuk masuk ke pesantren Primago ini, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih Bunda Lukman. Semoga sehat selalu. Saat awal, minta Amin ya robbal alamin, Ustadz. Baik, terima kasih Bun. Program unggulan kita di Primago itu 4M, Bun. Bagaimana adik-adik kita ini terbentuk 4M. Apa itu 4M? Yaitu mental. Jadi harus dibentuk dulu mentalnya. Ya. Mental anaknya harus dibentuk dulu. Kenapa? Karena kita disadar atau tidak, bagaimana mental anak mau bertanya, mental keberanian anak dalam memaparkan pendapat. Dan saat ini kan sangat minim. Kenapa? Karena memang adik-adik kita ini terpengaruh gadget dan yang lainnya. Atau anak-anak kita dari segi mentalnya ya masih belum kulil haq walau kana murron. Nah, ini mental ini harus dibangun ini. Nah, kita sedang membangun mental ini. Dan di sini adik-adik kita ini ketika pertama kali adalah martikulasi Al-Qur'an. Sehingga di materi ini anak-anak ya banyak yang udah Al-Qur'an kembali ke Iqra. Harapannya apa? Harapannya tahsin bacaan Al-Qur'annya bisa sesuai dengan standar dan kaidah. Dan yang kedua adalah mental, habis itu mindset. Bagaimana anak-anak itu terbentuk mindsetnya harus ke pesantren. Kenapa harus ke pesantren? Kenapa? Apa? Ketika sudah di pesantren mau ngapain ya? Dan setelah lulus dari pesantren mau ngapain? Ini mindsetnya harus didoktrin, diinjeksi sehingga adik-adik kita ini mempunyai hamasah, semangat yang luar biasa ketika di pesantren. Karena kalau di Primago kan hanya 10 bulan. Tapi kalau di Gontor itu hampir 6 tahun. Prosesnya 6 tahun dengan dinamika kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Sehingga ketika nanti memiliki problem solving di kelas 1 seperti apa, mereka sudah punya problem solvingnya di kelas 2 seperti apa, kelas 3 seperti apa. Sehingga mereka sudah bisa mengendalikan
emosi atau problem masalah yang dihadapin ketika di gontor. Kenapa? Karena setiap di pesantren pasti ada masalah. Apalagi dengan di gontor juga dinamikanya juga luar biasa gitu. Tapi bagaimana mereka mampu bertahan dan istiqomah sampai menjadi alumni gontor. Materi-materi terkait dengan artikulasi, bahasa, terus imla, dan beberapa materi-materi untuk akselerasi di kelas dari kelas 1 untuk naik ke kelas 2 ini juga kita tanamkan bagaimana anak-anak dengan berbagai kegiatan yang padat mereka juga bisa membangun kesadaran untuk bisa belajar mandiri. Habis itu materi menerima, Bun. Bagaimana adik-adik kita ini juga dibekalin mindset menerima. Karena kenapa? Karena banyak adik-adik kita yang ingin targetnya adalah di gontor 1, tapi ketika itu qadarullah Allah menentukan di gontor 3, di gontor 4, di gontor 5 dan seterusnya. Tapi mereka punya mindset menerima takdir. Tapi takdir ini kan harus bisa ketika mereka sudah ditempatkan di gontor Banyuwangi seumpama. Tapi mereka punya semangat yang luar biasa di 1 tahun pertama sehingga akhirnya mereka kelas 2-nya bisa pindah ke kampus pusat. Karena semuanya anak-anak ketika ditanya kamu mau kemana? Pasti semuanya mengarahkan kalau ke gontor itu pasti targetnya adalah gontor 1, gontor 1, gontor 1. Saya bilang gontor 1 itu yang terbaik, gontor 2 itu juga terbaik kalau sudah Allah tempatkan. Jadi semua gontor itu insya Allah baik. Tinggal sekarang doanya, ya Allah tempatkanlah. Kalau seandainya gontor 1 itu tempat yang terbaik, tempatkanlah saya di situ. Kalau seandainya gontor 2 itu yang terbaik buat saya, tempatkanlah saya di situ. Kalau gontor 3 itu yang terbaik tempat saya, tempatkan saya di situ. Dan insya Allah gontor 1 yang terbaik. Harapannya adalah menerima dan orang tua juga diedukasi, latihan, menyiapkan semuanya sebagai bekal mengantar anak untuk 5 tahun ke depan. Karena ketika lulusan SD dia harus belajar di gontor selama 6 tahun, ketika lulusan SMP dia harus belajar selama 4 tahun, plus 1 tahun pengabdian. Nah ini dengan berbagai dinamika, harapannya 10 bulan ini diedukasi, diinjeksi, bagaimana anak-anak itu mentalnya dapat, mindsetnya juga dapat, materinya juga dapat, dan yang terakhir adalah menerima takdir yang diberikan, keputusan yang diberikan. Dan ini saya rasa ini hal yang terpenting dan ini yang kita beri edukasi. Ada satu kasus adik kita yang dulu masih belum pesantren, hanya bimbel saja, dan 4M ini sudah kita terapkan. Dan ketika itu ada yang anak putri dan itu dari Depok, dan ketika itu dilulus dapat penempatan di Poso. Dan orang tuanya ya khawatir, kenapa Ustadz saya tidak pernah melepas anak saya sampai keluar Jawa. Tapi anaknya semangat luar biasa. Akhirnya saya bilang coba Pak hubungin anaknya. Kalau seandainya anaknya mau dan siap, insya Allah Bapak harus ikhlas dan melepas. Dan alhamdulillah anaknya semangat dan yang lain, akhirnya saya lepas dan saya ikhlas anak saya belajar di Poso. Dan ini hal ini harus diterapkan. Kenapa? Karena juga banyak juga orang tua yang ketika targetnya adalah lulus di gontor 1 tapi qadarullah dia di lulus di gontor 5 banyak di gontor 4 Banyuwangi akhirnya tidak diambil dengan alasan kejauhan dan yang lainnya. Tapi saya pikir ketika sudah ditentukan dan insya Allah yang terbaik, dan ketika itu dilalui dengan baik, proses yang panjang dilalui dengan baik, insya Allah ini akan yang membentuk mental adik-adik untuk bisa menjadi khairul ummah, untuk menjadi generasi-generasi mundirul qaum yang kuat mentalnya, imannya, ihsannya, dan lebih penting adalah kuat keislamannya. Jadi itu Bunda, jadi mental ini, dan insya Allah di Primago juga ngedampinginnya bukan sebatas mengantar selesai, tidak. Tapi kami sebagai guru-guru adalah terus ikut andil mengawal di kelas 1 seperti apa, di kelas 2 nanti seperti apa. Jadi Bunda nggak usah sungkan ketika konsultasi di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan senyum bangga, senyum bahagia kami adalah ketika adik-adik kita ini sudah dinyatakan menjadi alumni Gontor, mengabdi di mana, ya syukur-syukur ketika nanti Ustadz saya pengen ke Turki, Ustadz saya ingin ke Madinah, kita juga bisa ikut ngedampingin dan ikut mengawal. Harapannya adalah mereka adik-adik Primago ini harus bisa lebih baik daripada kami guru-gurunya. Itu Ustadz Iqbal, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Awal dan Bunda Lukman dari Tanjung Pinang. Baik, Baik, jazakallah teman-teman. Ustaz.
Ya, terima kasih Bunda. Baik teman-teman, adik-adik, ayah dan bunda, saya rasa untuk seminar kepesantrenan dengan tema Jihad Santri Jaya Negeri ini kita cukupkan untuk malam hari ini ya Bunda dan adik-adik semuanya. Bagi ayah dan bunda yang ingin berkonsultasi nanti bisa langsung menghubungi admin kita ataupun langsung ke Ustadz Awaludin Faz. Apa namanya? Tadi sudah di-share juga nomornya Ustadz Awaludin Faz. Kita persilahkan untuk ayah dan bunda, adik-adik yang ingin berkonsultasi bisa langsung ke Ustadz Awaludin Faz. Dan adik-adik sekalian, setelah ini akan ada absensi. Buat adik-adik silahkan mengisi absensinya ya, akan di-share oleh Kakak Fatia, Kak Admin. Dan acara selanjutnya sembari mengisi itu akan ada arahan dari panitia pelaksanaan Festival Hari Santri untuk esok hari. Ya, buat teman-teman silahkan Oke, Ustadz Iqbal. apa yang Sebentar, Ustadz Iqbal. Saya pamit ya, Dedek semuanya. Semoga malam ini bisa menjadi wasilah silaturahmi. Ya, itu ada nomor Ustadz Awal. Ya, ada kalau emang mau mencari sosial medianya bisa diketik Awaludin Faz di IG maupun di Facebook. Ya, semoga ini menjadi wasilah silaturahmi dan besar harapan kami semangat adik-adik untuk menjadi santri karena santri, jihad santri, jayakan negeri ini. Saya mohon izin, mohon pamit duluan. Terima kasih Ustadz Iqbal, adik-adik semuanya semangat. Insya Allah kita berjumpa lagi di FHS tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waktunya pada malam. Baik adik-adik, di kolom chat itu udah ada linknya ya. Silahkan diisi absensinya. Sembari itu akan ada pengarahan dari panitia untuk acara esok hari. Ya, silahkan di sini. Yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Sabadi. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar teman-teman? Ustadz Iqbal, suara saya kedengar? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa wafa amma ba'du. Alhamdulillah selalu ya teman-teman, ayah bunda, bang kakak semuanya yang alhamdulillah dari mulai FKS ini berjalan dari tanggal 16 September hingga sekarang di tanggal 28 Oktober sampai sekarang masih tetap semangat, alhamdulillah. Teman-teman semuanya, ayah bunda, abang kakak, adik semuanya, untuk esok hari, yakni pengumuman pemenang, insya Allah akan dilaksanakan secara virtual juga, ya, melalui Zoom, dan nanti teman-teman diharapkan untuk hadir dalam Zoom tersebut. Dan di sisi lain, selain lewat Zoom, nanti akan streaming juga lewat YouTube dan di TikTok Primago, Pesantren Modern Primago. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa kami memberikan absen? Itu karena untuk pertimbangan para pemenang nanti. Karena jumlah pendaftar yang masuk dalam Google Form kami itu berjumlah 192. Nah, 192 dan malam hari ini yang ikut seminar ada 59. Nah, ini yang jadi pertanyaan, di manakah setengahnya, bahkan lebih. Nah, itu. Jikalau memang nanti ada beberapa nama yang dalam Google Form ini ketika absen, ternyata dia menang, maka menjadi pertimbangan bagi kami, apakah akan kita tidak jadikan pemenang, atau kita turunkan, misalkan dia harusnya pemenang 1, jadi juara 1 diturunkan menjadi juara 3, gitu. Mungkin seperti itu. Lalu informasi yang ketiga, bagi nanti para pemenang untuk daerah Jabodetabek, bagi ayah bunda, abang kakak, adik-adik semuanya yang juara
1, 2, 3 ataupun juara favorit untuk daerah Jabodetabek, dimohon agar bisa mengambil hadiah tersebut ke pesantren modern Primago. Adapun bagaimana dengan Ananda yang di luar Jabodetabek, maka nanti akan kita kirimkan saja pialanya ataupun lain sebagainya, serta bagi para pemenang, para juara nanti dimohon untuk membuat kesan dan pesan mengikuti FHS tahun 2023 ini. Gitu. Jadi harapannya kita bisa saling berkolaborasi antara sekolah-sekolah yang alhamdulillah dari ada Payakumbuh, dari Lampung, dari Subang dan lain sebagainya, kita bisa berkolaborasi kembali untuk di tahun yang akan datang. Bisa saja nanti di tahun yang akan datang bukan hanya SD atau MI sederajat, tetapi mungkin akan kita tambahkan jadi SMP. Seperti itu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Insya Allah link Zoom yang untuk pengumuman pemenang di esok hari akan kita share pada pukul 7:30 dan akan kita mulai pukul 8 pas. Nanti teman-teman agar hadir dalam Zoom, agar hadir dalam live streaming YouTube dan TikTok. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, teman-teman yang hari ini, malam ini mengikuti seminar, dimohon untuk mengisi absensi dalam Google Form yang telah kami kirim dalam kolom chat Zoom. Itu saja. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih kami aturkan kepada Ustaz Abdullah Sabani atas sambutannya dan